Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat walafiat, tetap dalam naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak ingin menjelaskan tentang ringannya sholat bagi musafir. Sebelum kita mempelajari, memahami tentang ringannya sholat bagi musafir, mari kita awali pembelajaran hari ini dengan bacaan Fatihah. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Terima kasih. Ringannya sholat bagi orang musafir. Jadi tidak ada alasan kita ketika bepergian meninggalkan sholat. Dengan sengaja kita meninggalkan sholat. Inilah larangan kita bagi orang-orang yang musafir, orang-orang yang dalam bepergian. Makanya mudah sekali bagi kita, bagi orang musafir, untuk menjalankan sholat 5 waktu. Safar secara bahasa berarti melakukan perjalanan. Sedangkan secara istilah, safar adalah seseorang keluar dari daerahnya dengan maksud ke tempat lain yang ditempuh dalam jarak tertentu. Sedangkan orang yang melakukan perjalanan disebut dengan musafir. Seseorang disebut musafir jika memenuhi 3 syarat. Yang pertama adalah niat. Yang kedua adalah keluar dari daerahnya. Dan yang ketiga memenuhi jarak tertentu. Lalu bagaimana musafir melaksanakan sholat ketika harus melakukan perjalanan jauh? Oleh karena itu, amati gambar berikut ini. Setelah mengamati dari gambar berikut, tentunya anak-anak bisa menceritakan kembali dari hasil pengamatanmu apa yang dimaksud dengan gambar itu. Pasti kamu bisa, karena tentunya dengan kamu memahami bisa membuat sebuah kalimat pertanyaan-pertanyaan dari apa yang kamu pikirkan. Ketentuan rukhsah bagi sholat orang yang dalam perjalanan atau sholat bagi musafir. Seorang musafir mendapatkan rukhsah atau keringanan dari Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam melaksanakan sholat. Rukhsah tersebut adalah 1. Mengqashar sholat yang bilangannya 4 rakaat menjadi 2. Yang kedua, menjamak sholat duhur dengan asar dan maghrib dengan isya. Yang ketiga, sholat di atas kendaraan. Dan yang keempat, tayamum. Mengqashar, meringkas sholat adalah sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat, yaitu pada sholat duhur, sholat asar, dan sholat isya. Nah, syarat mengqashar atau meringkas sholat yang pertama adalah daerah yang kita tuju harus ditentukan. Karena apa? Agar kita bisa mengetahui apakah boleh mengqashar atau tidak boleh mengqasharnya. Yang kedua, syarat mengqashar atau meringkas sholat adalah tujuan perjalanannya harus mubah. Perjalanannya diperbolehkan dalam agama, bukan untuk perjalanan dalam tujuan untuk bermaksiat atau melakukan dosa. Karena rukhsah untuk mengqashar sholat dibolehkan bagi musafir yang bukan bertujuan untuk melakukan kemaksiatan. Menjamak sekarang. Menjamak artinya menggabungkan sholat. Bagi musafir boleh menjamak, menggabung antara 2 sholat. Menggabungkan sholat duhur dengan asar,
menggabungkan sholat maghrib dengan isya dan dikerjakan dalam waktu salah satunya, yaitu boleh dikerjakan dalam waktu zuhur atau dalam waktu sholat asar. Begitu pula dalam waktu maghrib atau dalam waktu isya. Ini namanya menjamak atau menggabungkan, mengumpulkan dua sholat menjadi dalam satu waktu. Syarat mendahulukan atau mentakdim sholat. Sholat yang pertama harus didahulukan, baru setelah itu sholat yang kedua. Sholat zuhur lebih dahulu, kemudian mentakdim sholat asar. Begitu pula sholat maghrib lebih dahulu, kemudian mentakdim sholat isya. Yang kedua, syarat mendahulukan atau mentakdim sholat adalah harus niat menggabung atau menjamak antara sholat pertama dan kedua, dan niat dilakukan waktu melakukan sholat yang pertama. Contohnya, nawaitu usolli fardhu dhuhri rak'ataini jam'an bil asri taqdiman wa qasran lillahi ta'ala. Saya berniat salat zuhur 2 rakaat jamak takdim dengan asar dan dikosor karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, syarat mendahulukan atau mentakdim sholat. Kedua sholat harus dilakukan secara berturut-turut atau tertib, yaitu tidak boleh ditunda terlalu lama atau jangan diselangi dengan waktu yang panjang, karena kedua sholat dianggap satu sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sewaktu menjamak mengumpulkan dua sholat, kedua sholat beliau lakukan secara berturut-turut dan tidak melakukan sholat sunnah antara kedua sholat. Yang keempat, syarat mendahulukan atau mentakdim sholat adalah harus masih dalam keadaan musafir sewaktu melakukan sholat kedua. Kalau sudah tidak musafir, maka tidak diperbolehkan melakukannya. Syarat menunda atau mentakhir sholat. Yang pertama, niat menunda atau mentakhir sholat pertama ke dalam sholat yang kedua di waktu sholat yang pertama. Misalnya, niat menunda sholat zuhur ke waktu sholat asar. Masuknya waktu sholat zuhur dalam keadaan tidak sholat. Begitu pula niat menunda sholat maghrib ke waktu sholat isya. Waktunya waktu sholat maghrib dalam keadaan tidak sholat. Contohnya, nawaitu usolli fardhu dhuhri raka'ataini jam'an bil asri takhiran wa qasran lillahi ta'ala. Saya niat sholat zuhur 2 rakaat jamak takhir dengan asar dan dikosor karena Allah. Kemudian syarat menunda atau mentakhir sholat yang kedua adalah harus masih dalam keadaan musafir saat selesai sholat kedua. Kemudian sholat di atas kendaraan sekarang. Tentunya anak-anak pernah melakukan sholat di atas kendaraan. Kalau zaman dahulu masih berupa unta, hewan unta. Kalau sekarang mungkin tidak ada ataupun ada, tapi yang banyak adalah kita naik kendaraan, ya, baik itu pesawat ataupun kapal ataupun kendaraan yang lainnya. Pada asalnya sholat wajib tidak boleh ditunaikan di atas kendaraan. Hendaknya dikerjakan dengan turun dari kendaraan, sebagaimana perbuatan Nabi Muhammad SAW, terkecuali dalam keadaan terpaksa seperti khawatir akan habisnya waktu sholat. Nah, ini dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu mengatakan, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yusalli ala rahilatihi nahwal musyriki fa idza arada ay yusalli al maktubata nazala. Yang artinya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam salat sunnah di
di atas kendaraannya ke arah timur. Apabila beliau hendak sholat wajib, maka beliau turun dari kendaraan, kemudian menghadap kiblat. Hadis riwayat Bukhari. Adapun tata cara sholat di atas kendaraan, baik pesawat, baik bus, kereta, atau kapal laut, yang pertama adalah hendaklah sholat dengan berdiri menghadap kiblat apabila mampu. Jika tidak, maka sholatlah dengan duduk dan berisyarat ketika rukuk dan sujud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang sholat di atas perahu. Beliau menjawab, "Sholli qa'iman illam takhaf al-gharaqa." Sholatlah dengan berdiri kecuali apabila kamu takut tenggelam. Hadis riwayat Al-Hakim. Yang kedua, anak-anak sekalian, tentang masalah tata cara sholat di atas kendaraan, berusahalah tetap sholat berjamaah, terutama bagi laki-laki. Apabila dalam kendaraan ada ruang yang bisa digunakan, yang dimaksud adalah digunakan untuk sholat berjamaah, maka sholatlah dengan berjamaah meskipun dalam keadaan di atas kendaraan. Contohnya kalau kita naik kapal laut, itu mungkin ada disediakan tempat atau musola, kita bisa melaksanakannya dengan berjamaah, walaupun dengan hanya 2 orang saja. Bila tidak, maka sholatlah berjamaah dengan duduk. Ini tata cara sholat di atas kendaraan. Yang ketiga, kerjakan sholat seperti biasa, ya, termasuk niat dalam hati, takbiratul ihram, membaca doa iftitah, membaca Fatihah, membaca surat dalam Al-Quran, ya, ruku, kemudian bangkit dari ruku, lalu sujud seperti biasa. Kemudian yang keempat, tata cara sholat di atas kendaraan. Bila tidak mampu ruku, maka cukup dengan menundukkan kepala dan engkau dalam keadaan berdiri. Kemudian yang kelima, bila tidak mampu sujud, maka cukup dengan duduk seraya menundukkan kepala. Yang keenam, apabila sholatnya dikerjakan dalam keadaan duduk, maka ketika rukuk dan sujud cukup dengan menundukkan kepala dan jadikan posisi kepala untuk sujud itu lebih rendah. Anak-anakku sekalian yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang kita membahas tayamum bagi musafir saat bepergian atau di atas kendaraan. Untuk melaksanakan sholat terkadang mengalami kendala, ya, mungkin anak-anak pernah melakukannya. Kendalanya adalah sulit kita mencari air. Lah ini, apalagi kita tidak sholat, tetap sholat. Bukan ada air, tetap kita harus sholat dengan cara apa? Tayamum. Maka pada saat tidak menemukan air untuk berwudu, atau ada air namun oleh pemilik air tidak diperbolehkan digunakan berwudu, seperti ketika berada di dalam pesawat, oleh petugas tidak diperbolehkan untuk menggunakan air untuk berwudu karena dikhawatirkan dapat mengganggu sistem pesawat, sehingga dikhawatirkan membahayakan keselamatan para penumpang. Maka dalam kondisi ini kita boleh untuk bertayamum, yaitu bersuci dengan debu. Kemudian yang kelima, batas mulai diperbolehkan mengambil rukhsah. Maksudnya adalah kapan kita diperbolehkan mengambil keringanan itu. Batas mulai diperbolehkan menjamak atau mengumpulkan tadi, ya, atau menggabungkan, ya, atau mengkosor, meringkas, ya. Kapan batas boleh diperbolehkan? Pada saat musafir telah melewati batas desanya. Begitu juga batas akhir mulai tidak diperbolehkan melakukan kosor atau jamak bagi seorang musafir adalah pada saat mulai memasuki batas desa di mana dia akan tinggal atau bermukim. Kalau musafir melakukan kosor dan jamak takhir
saat perjalanan pulang hendaknya melakukan sebelum masuk batas desanya. Kalau musafir terlanjur masuk ke desa tersebut, maka tidak lagi berhak atas keringanan seperti jamak atau mengqashar. Jadi jangan sampai menjamak atau mengqashar itu sudah pulang di kampung halamannya, ya. Jadi sebelum pulang, sebelum memasuki daerah kita sendiri, kita sudah melaksanakannya. Kemudian apa hikmah daripada rukhsah salat bagi musafir? Apa hikmahnya? Yaitu merupakan bagian dari kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya, dan bukti bahwa Islam adalah agama yang mudah, agama yang memudahkan, tidak menyulitkan, tidak memberatkan. Dengan cara itu kita diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana firman-Nya, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Mudah-mudahan menjadi keterangan yang bermanfaat. Tentunya anak-anakku semakin bersemangat di dalam belajarnya, di dalam beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.